kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ratusan imigran Rohingya yang diduga diselundupkan ke Aceh terkatung-katung di perairan Aceh Selatan. Pelaku pembunuhan seorang mahasiswa ditangkap dalam pelariannya di asrama mahasiswa Kecamatan Pedada. Sampah berserakan di lingkungan kampus IAIN Cotkala Langsa akibat rendahnya kesadaran mahasiswa dan minimnya tempat sampah. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024, 3 komandan Kodim dan Dim di jajaran Korem 011 Lilawangsa diganti. Penggantian 3 dandim untuk memperkuat sinergitas keamanan saat kampanye hingga pelantikan kepala daerah di Aceh. 3 dandim yang diganti adalah Dandim 0102 PD dari Letkol Infantri Abdul Jamal Husin kepada pejabat baru, Letkol Infantri Andi Irsan yang sebelumnya menjabat dan Yonif 711, RKS Brigif 22 Kodam Merdeka. Selanjutnya Dandim 0106 Aceh Tengah digantikan dari Letkol Infantri Kurniawan Agung Sanjoyo, Letkol Infantri Raden Herman Sasmita. Dandim PD yang baru sebelumnya menjabat dan Yonif 115 Melabuh. Dandim Benar Meriah 0119 Letkol Kavaleri Ino Dwi Setio Darmawan diserahkan kepada Letkol Infantri Ahmad Fauzi. Dandim Benar Meriah yang baru sebelumnya menjabat dan Dodik Latkur Rindam Iskandar Muda. Alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Angkatan Darat khususnya di Korem 011 adalah suatu hal yang wajar dan biasa. Selain bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan profesionalisme, juga untuk memelihara kesinambungan persatuan dengan harapan untuk memberikan karya terbaik dalam mengemban tugas yang dipercayakan oleh pimpinan Angkatan Darat. Syarat dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki akan senantiasa mampu meningkatkan prestasi dan mengangkat terus kesatuan Kodim agar menjadi lebih baik. Begitu juga kepada ISIS agar senantiasa dapat selalu mengayomi anggotanya dalam memajukan persib dan negara di masing-masing cabang. Dan Rem berpesan kepada pejabat baru agar menjaga kekompakan dengan prajurit dan keharmonisan rumah tangga, sehingga prajurit TNI mampu memberikan pertolongan kepada masyarakat dalam kondisi darurat, terutama saat bencana dan menyukseskan pilkada. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Harga emas di sejumlah toko emas di Kota Langsa terus naik. Harga emas murni kadar 99,5% terus naik hingga mencapai Rp4.450.000 per mayam atau setara 3 gram. Harga emas saat ini belum termasuk ongkos tempah. Kenaikan harga emas ini merupakan dampak dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat akibat konflik Iran-Israel. Kenaikan harga emas ini terjadi secara berkala sejak sebulan terakhir. Sementara itu, untuk emas 97% dijual Rp4.350.000 per mayam. Perhiasan emas 70% dijual Rp1.100.000 per gram. Harga tersebut juga belum termasuk ongkos tempah. Hari ini emas di Kota Langsa besar harganya Rp4.450 per mayam. Nah, ini yang paling tinggi. Karena sebelumnya harganya di bawahnya Rp4.350. 300 ini paling tinggi. Meski harga emas mahal, warga tetap membeli emas, namun tak sedikit yang memilih untuk menjual emasnya. Cynthia memilih menjual emas untuk mendapat keuntungan. Ini lagi jual. Hari ini 1 mayam aja. Jualan. Kenapa, Bu? Ya kan biasanya kalau menjual aja bisa ada keuntungan.
Bagi warga Aceh, membeli emas adalah untuk investasi, sehingga meski harga terus melonjak sepanjang tahun, masih tetap ada warga yang membeli emas. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Sampah berserakan menjadi pemandangan rutin di kampus IAIN Cotkala, Kota Langsa. Sampah sering didapati berserakan pada lokasi saat aktivitas mahasiswa seperti di sekitar waduk di depan Fakultas Tarbiyah. Minimnya tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi penyebab sampah berserakan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat kesadaran mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan. Akibat sampah yang berserakan, keasrian lingkungan kampus menjadi tercemar, sehingga mahasiswa dan tamu tidak nyaman berada di lingkungan kampus akibat sampah yang tidak terurus. Biasanya kalau kemari pengen hunting foto atau video, kalau enggak ya duduk-duduk aja liatin air biar tenang gitu. Yang kalau lihat airnya nyaman, makanya sering kesini, tapi ya yang bikin gak nyaman ya ini pemandangan sampah-sampahnya. Harapannya ya dari pihak kampus ada petugas buat ngelola sampah ini biar bersih, dan dari mahasiswanya sendiri juga ada edukasi gitu buat mahasiswanya biar sampah-sampah yang ada di waduk ini lebih terjaga, lebih terawat gitu biar nggak berserakan. Sejauh ini belum ada tindakan nyata dari pengelola kampus IAIN Cotkala untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi. Dengan penanganan masalah sampah yang terpadu oleh pihak kampus, diharapkan sampah tidak lagi berserakan sehingga mahasiswa bisa merasa nyaman di kampus untuk beraktivitas dan kuliah. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.